Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahan Gatan Effendi dengan NIM F121250066. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan jenis hukum Islam beserta sumber dan tujuannya. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungannya. Dalam kajian akademik, hukum Islam mencakup dua dimensi penting, yaitu syariat yang bersifat suci, abadi, dan universal, langsung dari Allah, serta fikih yang merupakan pemahaman dan ijtihad para ulama dalam menerjemahkan syariat tersebut ke dalam aturan yang lebih teknis dan dinamis. Secara garis besar, aturan dalam hukum Islam dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama adalah hukum taklifi, hukum yang berisi tuntunan langsung Allah Subhanahu wa taala kepada manusia mengenai apa yang harus dilakukan, ditinggalkan, atau dipilih. Hukum ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama wajib, jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Yang kedua sunnah, jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya adalah sholat tahajud dan bersedekah. Yang ketiga adalah haram, yaitu larangan keras, jika ditinggalkan mendapat pahala, jika dikerjakan mendapat dosa. Contohnya mengkonsumsi riba, berzina, dan mencuri. Yang keempat, makruh, hal yang sebaiknya dihindari, jika ditinggalkan mendapat pahala, jika dikerjakan tidak berdosa. Contohnya adalah makan makanan yang baunya menyengat seperti jengkol atau petai sebelum sholat berjamaah. Yang kelima dan terakhir adalah mubah, hal yang sifatnya pilihan bebas, yang mana jika dikerjakan atau ditinggalkan tidak memberikan pahala maupun dosa. Contohnya makan, minum, tidur, atau memilih jenis profesi yang halal. Sedangkan hukum yang tidak berisi perintah langsung, melainkan menetapkan suatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi berlakunya hukum taklifi disebut dengan hukum wad'i. Contohnya adalah terbenamnya matahari ditetapkan sebagai sebab wajibnya sholat maghrib, dan berwudu ditetapkan sebagai syarat sahnya sholat tersebut. Dalam merumuskan sebuah hukum, para ulama berpatokan pada 4 sumber utama yang disepakati oleh mayoritas mazhab, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma', dan qiyas. Tujuan utama diterapkannya hukum Islam dirangkum dalam konsep maqasid asy-syariah, yaitu untuk menunjukkan kemaslahatan, keadilan, dan kedamaian bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini melindungi 5 hak dasar manusia, yaitu menjaga agama atau hifdzuddin, memberikan kebebasan dan perlindungan untuk beribadah dan menjalankan keyakinan. Yang kedua, menjaga jiwa atau hifdzun nafs, melindungi hak hidup setiap manusia dengan melarang tindakan pembunuhan, penganiayaan, atau bunuh diri. Yang ketiga, menjaga akal atau hifdzul aql, melindungi fungsi berpikir manusia dengan melarang segala zat yang merusak akal seperti minuman keras dan narkotika. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifdzun nasl, menjaga kehormatan dan kelestarian manusia melalui syarat pernikahan yang sah dan melarang perzinahan. Yang kelima adalah menjaga harta atau hifdzul mal, melindungi hak pemilikan individu dengan melarang tindakan pencurian, penipuan, perjudian, dan korupsi. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.